Kita tunggu 5 menit ya Elena ya. Sambil aku panggil yang lain. Tunggu 5 menit ya teman-teman ya. Tunggu 5 menit sambil aku panggil yang lain. Halo Kak, Halo, halo. Nah, aku panggil yang lain dulu. Nah, ayo, panci. Dua, dapat, dua, dapat, lima. Oh, 5. Nah, tunggu 5 menit dulu teman. Masih kurang 2 orang. Amruk sama Johan. Ya, 1 menit lagi teman-teman ya. Ini kurang Amruk sama Johan aja sih. Nanti kalau emang nggak ada kita tinggal aja. Oke. Sip, pas udah 5 menit teman-teman. Oke, aku mulai dulu aja ya. Aku mulai dulu, aku izin share screen ya.
Oke. Nah, eh, hari ini teman-teman kita itu nanti ini topiknya itu pengujian sama persiapan untuk pertahanan proyek. Nah, tapi sebelum itu aku ngucapin minta maaf dulu ya teman-teman ya karena kita 2 minggu off ya gara-gara listrik di rumah padam. Oke, tapi nggak apa-apa deh ya. Kredit teman-teman nggak kepotong. Ini tetap apa ya? Tetap teman-teman masih punya sisa 2 pertemuan hari ini sama minggu depan gitu. Jadi nggak masalah. Oke, jadi yang pertama ini pengujian teman-teman ya. Nah, kenapa sih kita harus nguji apa namanya program kita? Ya, supaya nanti kalau di production, maksudnya kalau udah dipakai itu nggak ada kendala. Ya. Jadi tetap teman-teman punya ide, dikembangin, dibikin programnya. Nah, kan lucu kalau tahu-tahu dipakai malah ada bug, ada error kayak gitu. Nah, oleh karenanya program teman-teman wajib harus diuji, ya, memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar kayak gitu. Nah, eh, kalau teman-teman mau uji program teman-teman itu harus ada test case-nya, ya, test case. Jadi kita kasih beberapa kasus. Nah, nanti eh, misal nih kasusnya aku pengen ngeklik mouse aku gerak, aku pindah mouse aku geser geser kayak gitu. Terus aku klik di sini. Nah, harapannya kalau aku klik di slide ini pastikan tampil slide nomor 6 kayak gitu. Nah, berarti ini berjalan dengan normal. Nah, kadang kan gini, misal teman-teman bikin program, pengennya itu kalau diklik apa ya namanya ya, diklik ini ya kan, diklik tab ketiga, nanti malah tampilnya tab kedua kayak gitu. Nah, ada bug di situ. Bisa jadi kayak gitu ya. Jadi eh, kita tetap coba untuk test case. Siapa tahu program teman-teman itu ada kendala. Ya. Nah, fungsinya yang diuji, langkah untuk mencapai tujuan hasil yang diharapkan. Jadi harapannya teman-teman itu programnya nggak ada bug kayak gitu. Jadi wajib untuk dites. Nah, ada case-case-nya. Nah, tester itu spesialis, berarti orang yang ngetes, namanya tester. Nah, ini kualitasnya pengetahuannya baik. Jadi eh, orang yang ngetes itu harus punya pengetahuan yang baik tentang bahasa pemrograman. Kalau teman-teman ini bikinnya pakai Python, berarti kan dia paling nggak paham lah tentang Python kayak gitu. Nah, terus dia juga mampu ini melacak detail kecil, detail terkecil. Artinya apa? Dia itu tahu titik mana yang oh ini kemungkinan ada bug kayak gitu. Dia coba. Nah, jadi tugasnya itu tester itu dia kayak mencari celah gitu teman-teman. Ini program teman-teman itu bisa dibobol dari mana aja kayak gitu. Ya, contoh itu gini teman-teman. Apa ya? Hmm, teman-teman punya inputan. Ini aku kasih contoh aja ya. Nah, kasih contoh. Misal teman-teman itu punya form input, ya kan? Ini aku contohin aja. Misal kadang kan teman-teman ngisi login ya kan, username sama password. Nah, harapan kita itu kalau kita ngisi password, biasanya kan ketutup nih teman-teman ya kan. Misal nih pakai poin-poin kayak gitu. Nah, bisa jadi karena teman-teman lalai kayak gitu, teman-teman malah bikin password yang passwordnya itu ketika diketik kelihatan. Nah, kita kan nggak pengen tuh apa password kita dilihat oleh orang misal di sebelah kita kayak gitu. Harusnya kan password ini rahasia. Itu contoh yang pertama. Misal lagi eh, apa ya? Misal teman-teman disuruh ngisi angka misal nominal uang. Nah, harusnya itu kan diisi angka, ya kan? Harusnya diisi angka. Nah, tapi di program teman-teman itu bisa diinput dengan huruf. Nah, itu kan berarti salah satu bentuk bug kayak gitu. Nah, nanti dampaknya apa teman-teman kalau dipakai buat apa? Ngitung, ya kan? Diproses, kemudian apa? Masuk ke kode program teman-teman, jadilah ngebug kayak gitu. Nah, jadi pentingnya teman-teman apa? Ngecek aplikasi teman-teman sebelum di deploy, dikembangin di production gitu.
Ini kemampuan untuk apa? Kreativitas ya, kreativitas. Nah, situasi yang tidak biasa. Nah, jadi kalau teman-teman biasanya ngeklik ini tampil tab baru, ngeklik ini apa ke favorit ya gitu. Terus apa lagi ya? Klik silang ke close. Nah, itu kan tindakannya biasa. Kalau kita silang berarti nggak close kayak gitu. Itu udah apa ya familiar di kepala kita. Tapi seorang tester ini dia harapannya tuh ini dia mampu situasi yang tidak biasa. Namanya orang kadang itu orang kan gaptek teman-teman ya kan. Apa diklik salah ngeklik tahu-tahu error kayak gitu ya kan. Nah, kayak gitu. Jadi pentingnya diuji. Nah, kayak gitu. Nah, untuk hari ini teman, untuk hari ini aku minta teman-teman nanti buat ngecek aplikasi program ya. Karena teman-teman nggak sempat bikin program, ya apa-apa kita pakai program yang kemarin Raffia Test. Yang Raffia Test bentar. Nih, aku tadi saya apa ya? Oh, saya Google Chrome ya. Bentar, aku stop share dulu. Bentar. Aku share full screen aku. Nah, oke. Oke. Grup kita Saturday pertemuan yang ke-29. Ini ya. Teman-teman nanti coba buka WA di pertemuan ke-29. Ini kan aku nge-share materi, khusus jawaban sama recording. Nah, teman-teman buka bagian kunci jawaban. Oke, aplikasi desktop yang aku tutup. Nah, di bagian atas ini ada presentasi, ada solusi preferensi. Nah, teman-teman klik yang ini. Nah, di sini M2CL3. Ini ada project yang tes Xavier sebelumnya. Ini download aja. Oke, aku taruh desktop aja supaya oh, bentar. Taruh desktop aja. Sorry Hmm. Kak, Mm-mm. link Google Drive-nya bisa ditaruh di sini aja nggak Kak? Soalnya saya ini message-nya hilang, nggak ke backup kemarin. Oke, Jadi nggak apa-apa. Oke, nanti aku share. Tapi teman-teman lihat dulu ini aja, ya. Bentar, jadi desktop ya. Oke, nanti aku share. Oke, ini tadi yang Rafiatas sudah aku ekstrak, ini aku buka, ya kan? Nah, ini terus aku buka VS Code. Oke, bentar aku tutup semua aja. Remove. Oke, teman-teman di sini open folder. Nah, arahin ke tadi folder yang Rafiat test. Nah, ini. Nah, ada 4 file Python. Kita jangan berarti dari sini ya, my app ya. Nah, nah, oke. Ini yang Raffi atas kemarin ya kan. Nah, teman-teman silahkan nanti dicek, dilakukan pengecekan. Misal nanti ini kan diisi nama, disuruh isi nama ya kan. Ini misalnya aku tes, namanya aku kosongin. Nah, ini kan situasi yang nggak terpikirkan. Kadang kan namanya orang, kelupaan isi nama ya kan, kelupaan isi nama. Kita coba send. Hasilnya gimana? Nah, berarti di sini ada bug ya kan. Roviat index blank. Ini KJ performance blank. Harusnya kan gini teman-teman. Harusnya ketika ketika kita jalanin, nah seenggaknya kan ada itu, ada kayak error message kayak notifikasi gitu. Nama harus diisi, ya enggak? Kadang kan teman-teman kalau login itu kan ada notifnya tuh, ya kan? Harap masukkan username, harap isikan password. Nah, kayak gitu.
Nah, ini aku tadi coba aku kosongin, tapi dia tetap bisa masuk, ya kan? Dan harusnya kan kita jalanin programnya kan dari sini dulu, teman-teman, ya kan? Dari sini kita start first test, kemudian start doing squat. Nah, tapi aku tadi tahu-tahu langsung klik ini. Nah, ini kan salah satu apa ya namanya situasi tidak terduga. Kita yang bikin program pengennya itu user ngisi ini dulu, ngisi ini dulu urut, kemudian first test, ya kan? First test, kemudian ini diisi resultnya, kemudian doing squats, kan ada timernya tuh nanti, ya kan? Nanti ada final test, diisi angkanya, baru ke sini. Harapan kita sebagai developernya kayak gitu. Nah, tapi namanya user, ya kan? Namanya user nggak tahu apa-apa, dia lugu. Tahu-tahu ngisi nama, terus langsung ke sini. Nah, harusnya kan ada keterangan error atau apa kayak gitu. Nah, tugas teman-teman hari ini nanti ngecek, ngecek error kayak gitu. Nanti terus dibikin kayak apa ya? Misal pakai Google itu aja deh. Ini Google Docs saja. Google Docs. Ya, kayak aku new tabel. Bikin tabel gimana ya? Atau gini aja pakai spreadsheet aja spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet. Nah, gini aja. Nah, jadi teman-teman bikin kayak gini, formatnya kayak gini. Nomor, terus ini eh, tes. Kelihatan nggak sih? Nah, aku zoom. Pokoknya aku ganti 16 deh. Nomor, ini tes case. Terus eh, hasil yang diharapkan. Terus ini hasil aktual. Terus ini keterangan sesuai, tidak sesuai. Ini nanti digabungin di merge cell. Nah, mana? Eh. Jadi tadi aku kasih contoh satu. Test case-nya itu tadi. Nah, ini gabung udah. Oke. Ini diselesaikan aja deh. Nah, ini. Nanti dirapiin aja teman-teman. Ini aku cuma nyontoin. Test case. Eh, tadi aku yang pertama kan user. Nah, user tidak mengisi nama. Nah, tadi kan aku yang isi nama tuh, ya kan? Harapannya itu, gini, user tidak mengisi nama, kemudian langsung klik apa tadi? Send the result. Nah, send the result. Nah, web tag mana sih? Nggak ada web tag ya? Oh, ini. Nah, kok nggak bisa? Nah, kok nggak bisa ya web tag? Berapa? Oh, oke, sip. Nah, ini juga hasil yang diharapkan. Tampil notif harap mengisi nama. Nah, hasil aktual. Tadi hasil aktualnya kan berarti malah langsung ke jendela berikutnya. Nah, berarti kan dia sesuai tuh, ya kan? Centang aja. Centang. Nah, lagi nanti tes lagi. Misal nanti user, apalagi ya, full years-nya diisi
aku isi huruf, misal 17. Nah, coba ini aku send the result. Nah, dia tetap tampil resultnya. Harusnya kan tampil error. Harusnya diisi angka, bukan diisi huruf kayak gitu. Seenggaknya tampil error kayak gitu. User mengisi apa tadi? Nah, aku lagi. User mengisi full years dengan huruf. Nah, hasilnya diharapkan tampil notif harap memasukkan full years dengan angka. Hasil aktual langsung ke result. Aku bikin result aja deh, biar nggak ambigu. Nah, ini berarti nggak sesuai. Oke, nanti lanjut lagi, teman-teman uji coba bagian apa kayak gitu. Intinya situasi yang tidak terduga kayak gitu. Itu kan nggak terduga. Biasanya kan, oke kita kita tahu, maksudnya kita tahu kalau ngisi umur itu pakai angka, tapi kan namanya orang kadang ada yang bingung kayak gitu. Ini aja kalau orang awam aja masih bingung, ini cara ngisinya gimana, cara pakainya gimana, kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman coba nanti di lakukan test case, teman-teman isi test case-nya di sini, terus pengennya teman-teman tuh tampilnya kayak apa? Pengennya, tapi ini aktualnya, aktual yang terjadi. Ya. Jadi aku ulangi lagi, ini tuh tes tes case teman-teman. Ini aku kasih contoh user itu nggak ngisi nama alias kosongan, langsung diklik send the result. Nah, tapi aku pengennya kalau diklik langsung tanpa isi nama itu ada pesan error. Harap mengisi nama kayak gitu. Jadi jangan sampai ke next. Nah, soalnya aku jaga-jaga nih kalau langsung di next tanpa isi nama, nanti itu ada yang bug kayak gitu. Nah, tapi pas aku coba hasil aktualnya dia tetap bisa ke next window kayak gitu, langsung ke result. Nah, ini kan nggak sesuai. Tapi nanti kalau teman-teman sesuai, ya udah centang aja yang sesuai. Berarti hasil yang dihadapkan sama hasil aktualnya harus sama. Kalau ini sesuai, gitu. Nanti coba teman-teman bikin test case sebanyak mungkin sebisa teman-teman. Sekalian nanti juga dirapiin formattingnya ini. Ini aku cuma kasih contoh. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang bingung? Untuk ini tadi linknya aku kirim ke chat. Oke ya. Ini aku stop share dulu. Ada yang bingung nggak teman-teman? Kalau nggak ada langsung saya screen aja teman-teman. Teman-teman bikin Google, apa? Buat Google Docs nggak apa-apa. Pakai Word juga nggak, pakai Excel nggak masalah. Pakai Excel nggak masalah. Yang penting formatnya kayak tadi. Simple aja, nggak usah yang berbelit-belit. Ini aku kasih contoh, aku kirim ke Zoom chat ya. Apa? Bentar. Nih, aku kirim contohnya, test case-nya di sini, di Zoom chat. Yang lain langsung saya screen aja, nggak apa-apa. Boleh pakai Excel, boleh pakai Google Spreadsheet, nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Pakai Google Doc kah? Pakai Spreadsheet. Heeh, pakai spreadsheet aja. Kalau mau pakai Word, ya masalah sih. Cuma kalau spreadsheet kan ada kotak-kotaknya gitu. Sekalian formatnya dirapiin, apa, bitnya, kolom bitnya. Oke, ini sambil jalan, eh bentar, aku mau cari virtual background. Kak, Nah, gimana, Ri? ini katanya harus start free trial pernah saya. Gimana, Rio? Start free trial Apanya? spreadsheet ya. Masa Google Spreadsheet bayar? Gratis, teman-teman. Coba-coba saya screen. Hah? Kalau nggak pakai Excel, Excel aja. Excel. Heeh.
Mau pakai Excel, mau pakai Google Spreadsheet nggak masalah. Spreadsheet nggak bayar kok. Oke, tunggu lo kok. Em, Yang lain saya skin aja nggak apa-apa. Aku ini sambil apa? cari. Jadi gimana? Nomor Nah, satu ya? judulnya itu udah aku kirim di chat Zoom. Jadi yang pertama itu nomor, Hah? terus test case. Kamu Oh, buka udah. chat chat Zoom. Nah, Nomor, terus terus sebelahnya itu test case. Sebelahnya test bu, case. Sebelahnya bukan bu. bawahnya. Ini Itu kan nomor. test case. Di situ nomor, nomor. A1 itu nomor. Nah, sebelahnya B1. Nah, test case. Sebelahnya itu hasil yang diharapkan. Gila. Hasil aktual. Yang itu hasil yang diharapkan, yang sebelahnya hasil aktual. Nah, terus Terus sebelahnya itu keterangan. Keterangan, bawahnya sesuai sama tidak sesuai. Bawahnya keterangan. Sesuai, sebelahnya tidak sesuai. Nah, tidak sesuai. Nah, ini tinggal dirapiin, ini di kotaknya digabungin, di merge cell, ini gimana juga. caranya? Lupa. Saya lupa cara pakai Excel. Ini nih, itu blok dulu, terus ini merge cell, Hah? Oh, apa? blok, itu. Nah, ini juga di blok dua kotak. Gini. Ah, terus digabungin lagi. Berarti ini nomornya di sini nomor satu. Nomor satu start dari sini. Eh, Oke, 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 oke. Nah, nomor satu start dari situ. Nah, sekarang coba Rio ngelakuin test case, diuji coba aja. Intinya teman-teman cari celah bugnya teman-teman di mana itu. Cari celah bug programnya error di mana. Yang lain sambil saya screen aja ya, teman-teman ya. Elena, Amro, Farhan. Farhan bukan kelas ini, kan? Join. salah. Hmm. Aku sambil cari virtual background dulu ya. Nah, oke. Nah, tadi kalau teman-teman lihat chat ya dari aku kan, aku minta teman-teman buat on cam ya. Nah, jadi ini tuh on cam buat persiapan next-nya. Kita kan next-nya pertemuan terakhir tuh, ya kan? Nah, nanti pas di pertemuan terakhir itu semuanya wajib on cam, pakai virtual background yang udah aku kirim di chat Zoom Jangan ini. nunggu di chat dulu. Nah, ini ya, ini coba aku pakai virtual background-nya, bentar. Nah, ini. Jadi next pertemuan teman-teman ini ya on cam pakai virtual background ini. Udah aku kirim lewat Zoom chat. Kalau mau sekarang dicoba sekarang nggak apa-apa sih. Kalau mau dicoba ya, biar nanti kita next pertemuan nggak ada kendala.
Amro ada kendala, Amro? Nah, habis share screen itu masih login. Gimana Panji, bisa? Bentar Kak, maaf. Santai-santai. Terus kalau udah kayak gini gimana? Masa 4 aja? Ya Tes case-nya banyak loh, ya kan? Kan masa ada banyak kemungkinan user itu ngelakuin apapun di program teman-teman. Aslinya banyak. Ditambahin aja, dicoba-coba. Cari celah, kira-kira mana nih yang bakal kebobolan kayak gitu. Anggap teman-teman itu yang tester. Nah, namanya tester kan dia cari-cari keburukan, cari-cari kekurangan. Nah, tugas teman-teman dari ini cari kekurangan di program Rafia Test itu. kayaknya apa itunya hilang deh. Kenapa? Aplikasi itunya Aplikasinya Pythonnya hilang. hilang. Hmm. Tadi kan Kayaknya aku udah kirim kehapus. lagi. Kayaknya Ini, kayaknya kehapus pas saya ini loh refreshing. linknya. Linknya aku kirim lagi. Nih, buka chat Rio. Nah, itu ada solusi referensi untuk pelajaran yang di atas. Ini. Nah, nah, itu ada 4 file Python, di-download aja. Nanti dibuka di VS Code. Download ini. Yang penting kalau teman-teman pakai Google Spreadsheet, diinget-inget nge-save-nya di mana ya. Biasanya kendalanya itu, aduh aku habis bikin tapi lupa tak simpan di mana kayak gitu. Ya, jadi teman-teman pastiin tahu filenya ada di mana. Jadi nama filenya langsung diganti ini file apa kayak gitu, test case kayak gitu. Untitled-nya diganti.
Amruk bisa share screen nggak Amruk? Yang aku maksud hasil yang diharapkan dengan hasil aktual itu yang visual ya teman-teman ya, yang bisa dilihat. Jadi anggaplah kita itu user awam kayak gitu. Kita itu pengennya tampil apa, tapi malah yang tampil apa kayak gitu ya. Jadi jangan dijelasin harusnya data kekirim ke sini, kekirim ke situ kan, namanya orang awam kan nggak sampai pandangannya ke data-data. Jadi kayak tadi aku user itu ngisi apa username-nya dikosong apa namanya dikosongi. Nah, pengenku sebagai seorang developer itu harusnya ada notif. Ini harusnya user itu ngisi ngisi nama, tapi malah yang tampil beda jendela kayak gitu loh. Jadi hasil yang diharapkan sama hasil aktual itu yang bisa dilihat dari visual, bukan ngejelasin data itu di apa tampil kemana-kemananya kayak gitu. Elena sama Ambro gimana? Ada kendala nggak? Dicoba-coba aja teman-teman. Oh, dibobol-bobol gitu loh. Seolah-olah teman-teman itu hacker. Nah, tukang komentar, nah, kayak gitu. Dicoba-coba aja. Misal teman-teman tadi ngisi apa? Ngisi first test-nya diisi pakai huruf, harusnya kan diisi pakai angka. Final test-nya diisi pakai huruf. Harusnya tampil error, nggak ngebug.
Aku tungguin sampai 4.50 ya. Nanti habis ini aku lanjut topik baru. Yang test case ini dilanjutin lagi nanti after class. Tes Rafianya ada yang nggak jalan nggak ya? Ada yang ngeblank nggak? Yang tes Rafianya ngeblank, coba pakai link ini aja di teman-teman. Nah, yang nggak tampil apa-apa, yang ngeblank, pakai yang ini. Nih, yang tes Rafianya ngeblank, pakai yang ini aja, yang link aku kirim. Yang timernya nggak jalan, yang apa, nggak tampil, yang tampilnya kosongan, pakai yang ini aja. Ya, 3 menit lagi teman-teman. Habis ini aku lanjutin eh, lesson berikutnya. Ini nanti dilanjutin sendiri di rumah. Ya, di rumah. After class maksudnya.
Ya, teman-teman ya udah jam 4.50. Aku izin stop share. Aku mau jelasin next lesson ya, bentar. Sorry, aku stop share dulu. Oke, aku mau share screen lagi. Oke. Nah, tadi teman-teman udah coba bikin test case. Nah, nanti silakan dilanjutkan. Lebih banyak, lebih bagus sebenarnya teman-teman. Karena kan kita mencari-cari celah di mana letak bug program kita kayak gitu. Jadi lebih bagus, lebih lebih banyak lebih bagus. Jadi banyak celah gitu. Nah, nanti tugasnya seorang developer kan kita memperbaiki itu gimana caranya biar gak kayak gitu. Nah, nah, oke, oke, sempurnakan. Nah, sekarang kita masuk ke presentasi teman-teman. Ya, jadi eh, ini nanti kita itu bikin bukan presentasi sih, tapi lebih ke kayak promosi kayak gitu. Nah, promosi aplikasi teman-teman. Nah, jadi teman-teman jelasin ini Rafietas itu buat apa, cara pakainya gimana, dijelasin seolah-olah teman-teman ini mempromosikan, oh ini loh biar user itu mau pakai program yang aku bikin kayak gitu. Nah, media promosi yang biasanya teman-teman pakai kan apa ya, PowerPoint, ya kan, PowerPoint. Atau aku boleh kasih referensi ini Canva. Nah, jadi teman-teman bisa pakai Canva. Silakan nanti teman-teman bikin presentasi, create design, presentation. Bebas mau pakai PowerPoint nggak masalah, pakai Canva nggak masalah. Aku bebasin teman-teman pakai apa. Yang penting jangan lupa nanti naruh filenya di mana. Takutnya nanti filenya hilang. Nah, isi kontennya apa nih? Isi kontennya teman-teman bisa nyontek dari materi-materi yang kemarin. Yang tentang Raffia Test. Itu kita mulai bahas Raffia Test itu dari itu ya. Mana sih? Dari ini pengembangan tim. Materi 28. Jadi pertemuan 28. Ntar aku cari. Pertemuan 28. Nah ini, coba aku buka dari sini. Yang mulai bahas, ini Raffia Test. Nah, teman-teman bisa pakai materi ini, dijelasin aja, didesain semenarik mungkin, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva. Nih, PPT-nya aku share ke chat. Ya, PPT Raffia Test. Nah, ya teman-teman silakan bikin semenarik mungkin buat agar kayak user biasa itu mau pakai program teman-teman kayak gitu. Ya, jadi jangan monoton. Dikasih latar belakang, tujuan, kayak gitu ya. Dijelasin kayak gini ini kan agak menarik tuh ya kan. Cara kerjanya gimana? Nah, dijelasin runtut kayak gini, enggak pakai poin-poin kayak gitu itu kan boring ya, bosen. Nah, usahakan jangan banyak tulisan. Jadi di sini tuh tadi ada itunya kok, ada tipsnya. Nah, ini masalahnya apa? Kira-kira awalnya teman-teman bikin aplikasi ini kan harusnya ada masalah. Nah, terus ini produk produk teman-teman itu harus ada solusi. Nah, jadi ada masalah ini. Eh, Oke, ini aku tawarin Raffian Test kayak gitu. Nah, teman-teman tawarin. Terus ini apa lagi ya? Slogan. Nah, pakai slogan silakan teman-teman bebas mau kasih apa. Pakai Raffian Test gitu ya. Oke, materinya tadi udah aku share. Yuk teman-teman, saya skin lagi, bikin presentasinya. Yang tadi test case dilanjutin lagi ya, abstrak kelas ya. Yuk, saya skin lagi teman-teman. Mau pakai PowerPoint nggak apa-apa, mau pakai Canva nggak apa-apa, Google Slide nggak apa-apa, terserah teman-teman, bebas. Yang penting teman-teman tahu nge-save-nya di mana. Apakah Gimana, Rio? apa tadi yang disuruh? Bikin presentasi. Aduh, saya nggak suka Bin. Yang penting jangan banyak kata-kata. Dikasih screenshot programnya pun nggak masalah ya kan. Dikasih tutorial, oh caranya gini, nanti diarahin ke sini. Mau pakai Canva boleh, PowerPoint boleh. Yang lain saya screen yuk.
Bisa nggak? Kita harus multiple. Yang lain, Elena, Amro, Panji, Rio. Poin-poinnya tadi ya, bentar aku share juga. Jadi teman-teman jelasin awalnya kenapa harus ada raffia test gitu loh. Terus kenapa kita butuh raffia test. Jadi seolah kita itu pengen pakai program yang teman-teman bikin kayak gitu. Elena sama Amro ada kendala? Jadi kayak teman-teman promosi gitu. Promosi program teman-teman. Sebutin dulu kenapa kok pakai apa? Kita harus pakai raffia test, masalahnya apa? Terus ini raffia test hadir untuk menangani masalah Anda ya gitu. Keuntungannya pakai ini apa? Ya, jelasin. Oh, ini bisa dipakai buat itu ya. Caranya gini 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 gini. Mau dikasih screenshot programnya nggak masalah. Dan usahakan nggak usah banyak kata-kata, teman. Nggak usah pakai poin-poin. Maksudnya jelasin inti-intinya aja, nggak usah banyak huruf. Itu apa butuh Mm-mm. apa kita buat apa kita butuh Rapier? Gimana, Rio? Sorry. Untuk apa kita butuh Rapier? Mm-mm. Siapa? Oh, alah. Hanya kirain. Aviates ini loh. Ini loh. Proyek diagnosis kesehatan. Hah? Ini loh. Coba Rio buka chat yang terakhir. Aku kirim link. Kamu buka slide ke 3. Jadi itu kayak ini. Awalnya itu ada kata-kata ya kan. Menjaga kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan sebagian besar orang. Tidak semua orang berkesempatan menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun ada sejumlah tes sederhana. Ini bisa bantu teman-teman buat cek kesehatan secara akurat. Jadi ini tuh buat cek kesehatan. Rafiatas itu buat cek kesehatan. Nah, jadi misal teman-teman bisa kasih awal-awal eh, apa repot mau cek kesehatan ke dokter kayak gitu. Lokasinya jauh. Nah, arahin pakai program ini gitu. Nah, bisa dilakukan sendiri, nggak perlu bantuan dokter. Hemat biaya. Ya usah banyak kata-kata,
banyakin gambar, tapi nggak usah sampai heboh gitu. Yang penting kayak promosi-promosi aja gitu. Nanti aku izin stop 5/4 ya teman-teman ya. Habis itu nanti aku jelasin eh, agenda kita pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi nanti aku izin stop jam 5/4. Habis itu aku jelasin agenda kita di pertemuan berikutnya. Nah, jadi test case ini sama presentasinya itu jadi tugas teman-teman yang dikumpulin di next pertemuan. Gitu. Bikin test case sama presentasi. Ini sih Kak, sorry tadi saya sempat kepotong 10 menitan tadi laptop saya nge-crash ini disuruh ngapain ya Kak? Oh, oke. Ini bikin presentasi sih Arya. Nih, eh berarti tadi chatnya hilang semua Arya. Sorry gimana Kak? Tadi chatnya hilang semua berarti. Chatnya saya masih ada history di ininya sih di Google Chrome-nya nggak apa-apa kalau chatnya. Oh, tadi aku ngirimin PPT Raffia Oh, Test kalau sama boleh begini deh. itu. Bikin aja presentasinya. Jadi seolah-olah area ini kayak promosi Raffia Test ya gitu. Oke. Doangan Kak? Oke. Pakai Canva boleh, pakai PowerPoint boleh, Google Slide Presentation nggak apa-apa. Oke, thank you Kak.
Ayo, Ayah sama Amlo bisa share screen. Oh, Ini kalau nge-share screen takut nge-crash lagi, Kak. Oh, Kemarin tadi kan nge-crash saya sampai keluar. oh alah. Ya, oke. Kok bisa kayak gitu ya? Ya. Aku ngingetin lagi, nanti aku izin stop sampai 5:04 ya. Nanti di situ aku mau jelasin next pertemuan kita agendanya ngapain.
Takut. Stay safe. Gimana, Rio? Enggak, Pak. Hmm. Ini punya Panji dari di mulut. Jadi poinnya teman-teman bedain presentasi di sekolah sama presentasi buat promosi. Ya. Promosi itu tujuannya supaya supaya konsumen itu Ya mau pakai. ini cuman itu, Pak. Kan nggak dipakai juga kan. Iya, aku cuma jelasin. Jadi nggak usah kayak teori melulu gitu. Dikasih latar belakang, tujuan, ya. Nanti yang ada malah orang bosan. Yang penting orang itu tertarik lihat presentasi teman-teman gitu. Oke, ini udah jam 5:04, aku izin stop share ya. Oke. Nah, aku izin stop share, aku mau jelasin agenda kita berikutnya. Aku mau share screen aku seluruhnya. Kak, ini Gimana? kan saya udah jam 6.15 sudah membuka puasa. Heeh. Boleh gimana, teman? Buka puasa kamu jam berapa? Ini udah jam 6. Oh, di Udah tempat kamu jam jam 6. Oke, nggak apa-apa deh. Nanti lihat recording ya. Aku jelasin apa nanti lihat recording ya. Ya, Oke, ya. Kasih ya, Pak. oke, oke, oke. Bentar, tadi. Ini. Jadi ini teman-teman. Eh, next level. Next level. Nah, pertemuan kita berikutnya. Sebelum aku menuju ke poin ini, 1, 2, 3, 4, 5, sorry. Nah, aku mau jelasin dulu aja ke teman-teman kalau aku next week itu udah nggak bisa nemenin teman-teman. Karena apa? 2 minggu kemarin kan di tempat aku nih listrik padam ya kan. Nah, agendanya itu minggu depan, aku ada kelas baru teman-teman buat gantiin kelas teman-teman. Jadi aku ada kelas lain yang harus aku pandu sama Python Pro. Kelas baru mulai minggu depan startnya. Sabtu jam 4. Nah, otomatis aku nggak bisa ngajar di kelas teman lagi ya gitu. Nah, ini aku kasih beberapa pilihan. Kira-kira teman-teman ada yang itu nggak? Selasa jam 8 ada yang keberatan nggak? Ini kan cuma pertemuan terakhir. Kira-kira ada keberatan nggak Selasa jam 8? Atau Senin, Rabu? Kalau Selasa. Senin kayaknya Tapi Kak, mendadak. kalau Selasa jam 8 itu berarti Selasanya jam setengah 10 ya? Heeh, Selasa paling Bentar kita lagi, pertemuan lagi terakhir itu sih musim-musian kan? sejam aja, Saya nggak nggak sampai bisa satu tidur setengah jam. malam-malam. Kenapa? Setuju. Saya lagi musim ujian nggak bisa tidur malam-malam. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi ini ya Selasa, Senin, Rabu ini skip ya. Oke, berarti Kalau Rabu mungkin bisa sih nggak apa-apa Kak. Rabu jam 7 sampai jam 8 sih, karena aku jam 8 ada kelas lain. Kita paling sejam aja sih teman-teman, pertemuan terakhir, nggak sampai 1,5 jam kayak biasanya ini. Kalau Gitu. Rabu kayaknya saya bisa deh. Soalnya besok kan juga libur. Oke. Yang lain gimana Rabu? Rabu jam 7? Apa ada yang keberatan? Apa nanti aku sekalian vote ya? Jadi ini beberapa available aku. Untuk minggu, aku nanti cek schedule dulu. Jadi kalau pagi jelas nggak bisa, aku full full kelas dari jam 6 sampai siang. Nah, siang sampai sore aku lupa jadwal aku jam berapa lupa. Soalnya kan ada yang minta ganti karena tabrakan sama jam buka puasa. Nah, itu ada yang beberapa minta pindah minggu siang sore. Jadi nanti aku info lagi. Atau misal teman-teman pengen tetap di Sabtu jam 4, berarti nanti aku cari tutor lain, tutor pengganti buat temenin teman-teman. Gitu. Ya. Oke, nanti ini aku vote aja di grup. Kira-kira teman-teman pengen mau yang mana? Kalau Senin kayaknya jelas nggak bisa karena mendadak. Nah, mendadak. Ini Sabtu, Minggu, Senin ya kan mendadak banget. Kayaknya nggak bisa kalau Senin. Oke. Terus di next pertemuan itu semua teman-teman wajib on cam ya. Pakai virtual background sama nanti pakai video filter yang pakai toga. Bentar ini mana ya video. Terus filter filter pakai toga. Nih. Nah, oke. Ya aku ini udah aku pakai. Teman-teman kalau mau coba silahkan aku tungguin. Biar nanti next week teman-teman nggak kaget. Langsung dinyalain aja on cam bentar. Aku tungguin. Virtual background-nya udah aku kirim di Zoom chat tadi. Langsung dicoba aja sekarang.
Yang penting bisa pakai ini virtual background sama toga. Ya, coba dulu. Biar teman-teman next pertemuan nggak ada kendala. Oke. Ayo Panji, pakai virtual background sama toga. Yang lain juga, Elena, Dava, Arya, Amro. Ntar, ini cara masangnya gimana ya? Cara masangnya, teman-teman di pojok kiri bawah itu kan ada video. Nanti pilih yang panah, pilih yang virtual background. Nih aku kirim di chat. Ya kan? Nih. Jadi di video itu ada panah, panahnya bukan videonya ya. Kalau videonya dipencet malah mati nanti. Teman-teman pilih yang virtual background. Nah, silakan pilih background yang tadi aku kirimin. Kayak ini, yang aku pakai sekarang. Kak, sorry, virtual background-nya bisa di-share ulang nggak, Kak? Di saya nggak ada, Kak. Oke, ini. Jadi coba sekarang aja, mumpung ini masih ada aku, ya kan? Takutnya minggu depan. Ini, taruh. Oke, ini udah aku share. Nah, udah aku share ulang, Arya. Sama pakai toga, Panji. Pakai toga. Video filter namanya. Video filter. Ya, Elena, Dava, kebalik Dava. Kameranya kebalik. Toganya sekalian, toganya. Toganya Dava. Elena bisa, Elena? Arya? Ya, Oke, kasih toga Dava, Panji. Pilih yang video filter. Tadi kan virtual background, ini video filter. Coba. Bisa nggak Arya sama Elena? ntar, Kak, lagi masang ininya, lagi masang virtual background-nya. Toganya bisa nggak Dava? Toganya. Bentar Toga kak, ini. bentar. Kenapa? Bentar, gak tahu. Lah, itu loh, apa? Video filter. Gak tahu, gak muncul tiba-tiba. Harusnya kan dinyalain ada itunya. Oh, iya. Nanti ada gambar-gambar kayak kucing-kucing kayak gini, ya kan? Pilih yang ada toganya. Ini. Nah, kalau dipilih video filter kan nanti ada toganya. Di saya nggak ada, Sir, Nggak ada. pilihan video filter. Video filter. Nggak ada. Masa nggak ada? Pilihannya apa aja dong? Di Zoom-nya itu. Zoom, apa? Yang video. Nggak Blur ada my sama sekali, Sir. background. Kenapa? Nggak ada sama sekali. Masa nggak ada? Coba nanti yang ada kendala itu ya, apa kirim ke WA Ya, grup ya. bisanya gini nggak tuh? Nah, ini kayaknya gini loh. Ada toga, ada video background. Sip. Berarti punya Dava, Panji, Elena gimana Elena? Bisa? Elena, reaction aja Elena. Bisa itu nggak? Bisa on cam bentar nggak? On cam bentar sama nyalain video backgroundnya.
Jadi aku make sure aja teman-teman biar nggak ada kendala di pertemuan berikutnya. Gimana Elena, bisa? Oke ya, sambil nunggu Elena, oke, nih aku ingetin lagi ya. Jadi semua wajib on cam di pertemuan berikutnya apa chat? Aku nggak bisa on cam. Next week on cam ya Elena ya. Ya, oke. Jadi next week semua wajib on cam, pakai virtual background sama pakai toga. Nggak bisa nggak apa-apa, cuma nanti kayak kesannya itu nggak kompak gitu teman-teman, sekelas nggak kompak. Jadi bagusan semuanya pakai virtual background, semua pakai toga. Itu buat di next pertemuan, jadi semuanya on cam. Terus test case sama presentasinya harus sudah selesai, ya. Itu aja dari aku. Oke, ini aku ingetin lagi, jadi pertemuan berikutnya aku nggak bisa nemenin teman-teman di Sabtu jam 4 karena aku udah ada kelas baru. Harusnya sih pas, tapi hubung kemarin 2 minggu sempat ada listrik mati di tempatku, ya bentrok kayak gini jadinya, gitu. Ya, jadi ini beberapa pilihan, nanti kita vote aja di grup. Kalau memang mentok pada nggak bisa semua, ya udah berarti terpaksa kita ke jam normal, tapi pakai tutor yang lain, ganti tutor. Ya, gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Berarti minggu berikutnya kita pertemuan berikutnya kita belum wisuda nggak tuh? Si pertemuan Kenapa? Ya, sorry, soalnya pecah-pecah. pertemuan, Putus-putus. pertemuan berikutnya tuh kita belum kelulusan. Kelulusan, tapi kita sekarang nyebutnya itu next level. Nah, Oh, oke oke. jadi sebenarnya kelulusan, tapi sekarang itu di perusahaan nyuruhnya kita nyebutnya next level. Karena habis ini ada next level berikutnya, kayak gitu, teman. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Bukan saya tak pikir. Arya, cukup. Yang lain, Panji, Dava, Elena, cukup ya? Oke, kalau cukup, untuk hari ini aku cukupin sekian ya. Thank you yang sudah join. Terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Oke.